Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai orang awam, kita belum mampu untuk sepenuhnya memahami isi Al-Quran, hadis, serta ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, sebagai seorang muslim mukallaf, kita dituntut memiliki akidah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita harus sholat, wudu, zakat, manasik, serta beribadah lainnya, termasuk juga mencari rizki yang halal sesuai dengan ajaran beliau. Kita yang dituntut berakidah, berislam, serta beribadah. Namun kita ini awam, kita tidak mampu untuk memahami isi Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, bagaimana cara kita untuk tetap bisa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara betul? Dalam hal ini ada cara yang sangat praktis, yaitu ikutilah para ulama, hormatilah para ulama, bertanyalah pada ulama, manutlah kepada ulama. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qallada aliman laqiyallahu saliman." Barang siapa yang manut kepada ulama, maka matinya dijamin selamat. Pada hadis lain, pada kitab Mukhtarul Ahadis,
halaman 27, nomor 224. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akrimul ulama fa innal ulama warathatul anbiya." Hormatilah, ikutilah para ulama sebab mereka adalah pewaris ilmu para nabi. Kaum muslimin rahimakumullah. Al-Quran menyuruh kita bertanya pada ulama dalam hal apapun. Bertanya pada orang yang mengerti Al-Quran, bertanya pada orang yang mengerti hadis, mereka yang ahli zikir, dan mereka yang kita sebut ulama atau kiai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat An-Nahl ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Bertanyalah kepada ulama yang ahli zikir, mereka yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kamu tidak mengerti. Mengapa kita harus bertanya kepada ulama yang ahli zikir, senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Zikir, sambung hati kepada Allah, karena insya Allah mereka lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka berfatwa, itu semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berfatwa bukan karena nafsu, bukan karena sedang marah, bukan karena politik, bukan karena kepentingan, tetapi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, manusia yang menurut Al-Quran benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah para ulama. Hal ini dijelaskan pada surat Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang berbagai macam warna dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebaliknya, jika ada orang yang awam tidak mampu memahami Al-Quran, hadis, termasuk juga ilmu bahasa Arab, nahwu dan sorof, tidak mau manut kepada ulama, bahkan membenci para ulama, lalu nekat memahami sendiri, insya Allah malah sesat. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk ngawur seperti itu. Allah berfirman pada surat An-Nahl ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatkumul katsiba hadza halalu wa hadza haramul litaftaruna 'alallahi kadzib. Innal ladzina yaftaruna 'alallahi kadziba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa-apa yang disebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengadang-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan terhadap Allah Subhanahu wa taala tiadalah beruntung. Orang yang tidak mampu memahami wahyu Allah, jangan ngawur. Istilah Malang, jangan syukur jeplak. Kamu katakan ini halal, ini haram tanpa dasar yang jelas. Mungkin kamu tahu hadis dan ayat secara tekstual, tapi mungkin pemahamannya salah secara kontekstual. Belum tentu yang dimaksud seperti itu. Oleh karena itu, ikuti para ulama. Insya Allah, apa yang dikatakan ulama itu benar. Nabi Muhammad SAW juga memberikan peringatan terhadap orang yang tidak mau manut kepada ulama, tidak dekat dengan ulama, dan tidak bertanya kepada ulama, bahkan matinya dalam keadaan murtad dan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan tiba suatu masa ketika umat ini akan menjauhi para ulama dan para fuqaha. Sekarang ada tanda-tanda seperti itu. Ulama dibuli, ulama dicaci maki, ulama dilegitimasi, sehingga dampaknya adalah umat awam menjadi takut memanut kepada ulama. Jangan-jangan kiai ini ngapusi, bohong, padahal tidak. Tetapi karena sering dibuli, lalu menimbulkan kecurigaan. Jangan-jangan kiai korupsi, padahal tidak korupsi. Jangan-jangan kiai ini menerima dana kampanye, padahal tidak. Pada akhirnya umat ini menjauh dari para ulama. Kalau sampai umat yang awam menjauh dari para ulama, lalu termakan isu-isu seperti itu, fayabatalihimullahu bithalathatin bilayatin. Yarfa'ullahal barakata min kasbihim, yusallitullahu alaihim sultanahu dhalima, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Allah akan memberikan mereka musibah dan ujian dengan 3 macam musibah. Pertama, kerja mereka tidak berkah karena ngawur, tidak mengerti halal dan haram. Kedua, Allah akan memberikan pemimpin yang zalim kepada mereka. Dan yang ketiga, mereka mati tidak membawa iman. Na'udzubillahi min zalik. Kenapa? Karena mungkin mereka Islam, tetapi akidahnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah akibatnya jika tidak mampu memahami dalil sendiri dan tidak mau dekat dengan ulama. Sekali lagi, kunci selamat bagi umat yang awam itu adalah mengikuti para ulama. Dan kunci selamat bagi para ulama itu adalah harus sesuai dengan Al-Quran, hadis, serta takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai berfatwa karena menuruti nafsu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahutsukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulillahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul khallaq wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajami alal itlaq. Ayyuhan nas, alaikum bitaqwallahi fis sirri wal alani fa innaha turdil malikal khallaq. Allahumma amina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi ya'idzukum wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.